Aduh, si Juma ini belum bertobat ini. Ini mending Jumat daripada capek kayak begini-begini, Nah, apa sih lu gunanya? lu Mending ikut gak Yesus ya kan, masuk surga. Gua aja udah dapat kaplingan, udah dapat istana, dapat Rolls Royce, udah dapat malaikat. Mending gua ajak si Juma lu tapi gak gabung menjadi penginjil di akhir zaman ini. Yesus sudah mau datang masalahnya. Antar Amin, Bang Yesus Luka, amin. datang gabung, mending cari aman aja deh. Sekarang kita mending cari aman. Nanti Yesus emosi digulung habis meninggal. gak Hati-hati loh. lu gak gue gue cuma mau nagih janji Yesus lo. saja dibunuh, lu Daripada gak Yesus saja berak-berak disiksa, diludahi kok dia yang apa? gulung-gulung. Yesus dibunuh, Assalamualaikum disiksa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peta Lempuh. Iya. Ya, saya tambahin dikit Bang Suma tadi. Boleh nggak Bang Suma? Pernyataan Bang Suma tadi. Saya tambahin dikit. Atau saya ada beberapa pendapat yang mau saya sampaikan. Pertama itu mengenai Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos itu Bang ya. Theotokos. Nah, kami mengatakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos itu karena Maria mengandung Yesus adalah eh, yang sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Seperti itu. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Terus mengenai tempat kelahiran itu Middle Eder itu bukan seperti kandang yang kotor Bang, bukan. Middle Eder itu tempat yang bagus. Nggak semua orang bisa masuk ke situ di kawasan Menara Domba itu. Yang boleh masuk itu hanya para Kohen Hagadol atau imam-imam Yahudi yang punya kewenangan seperti itu. Jadi tempatnya steril sekali karena situ adalah tempat menampung hewan-hewan kurban yang akan dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa. Jadi tempatnya terpelihara bagus, nggak kayak kandang sapi di kita gitu. Nggak begitu bayangannya. Lalu kalau mengenai persamaan di antara semua agama, saya pikir semua agama di dunia ini punya kemiripan-kemiripan, tidak hanya Kristen aja dengan Hindu atau dengan Buddha atau dengan Islam, tapi pasti ada kemiripan-kemiripan, terutama agama-agama yang sudah lebih dulu ada kan. Nah, itu bisa aja pengajaran-pengajaran yang sudah ada ataupun tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan itu juga ada di agama lain. Karena intinya manusia ini kan berasal dari satu bangsa bapak yang sama, yaitu anak-anak Abraham semuanya, bapak Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa. Hindu itu ada 1500 sebelum Masehi. Nah, 1500 Masehi berarti lebih duluan Musa, lebih duluan Abraham daripada Hindu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan Kristen itu meniru Hindu, saya pikir tidak, beda sekali. Kalau Hindu itu kan di keyakinan mereka dewa itu adalah terpisah. Siwa, Brahma dan Wisnu itu tiga pribadi yang berbeda. Kalau di Kristen itu Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, Esa gitu. Hanya bisa dibedakan. Jadi kalau di Kristen itu Tuhannya atau Allah yang disembah itu bukan atau tidak bisa dikalkulasikan atau sebagai matematika 1, 2, 3 seperti itu, salah. Ya, tapi kita maklum karena mungkin dari abang kan orang bukan Kristen. Teman-teman Kristen sendiri juga banyak yang masih belum, atau menurut saya itu masih keliru lah pemahamannya mengenai Tritunggal ini. Mereka mengatakan menyembah tiga Tuhan, bukan seperti itu. Kalau menyembah tiga Tuhan berarti ada tiga hitung-hitungan matematika, sedangkan Allah itu tidak bisa dihitung karena Allah itu roh. Itu jadi hanya menjelaskan tentang keberadaan. Oke, teman-teman, sebelum saya turun, saya mau turun nih ya. Saya mau closing sedikit ya. Sebelum saya turun, saya langsung, karena saya ada urusan, saya mau berangkat. Jadi ini dari dialog hari ini ya, saya melihat memang Juma ini sudah mulai mengerti tentang ketuhanan ya, tapi dia mungkin nggak mau terus terang. Jadi ya, saya mengajak seluruh umat Islam di seluruh Indonesia untuk secepatnya bergabung dengan Yesus Kristus, karena
kedatangan Yesus sudah singkat. Jangan nanti pas dia datang lu baru nyesel. Kalau dia udah datang lu nyesel, udah lu cuma tinggal sampah doang. Jadi kesempatan terakhir ini gua serius nih. Ini kita ini udah hidup di akhir zaman. Beda kalau kita hidup 100 tahun yang lalu. Ini udah terakhir. Jadi kesempatan terbuka lebar. Datang kepada Yesus. Gue juga udah muncung, gue udah capek ngajarin lu juga, udah habis juga tenaga gue. Datang kepada Yesus, berikan dirimu dibaptis, bertobat. Karena nggak ada gunanya juga ya. Karena gue udah tahu semua jurus lu, aduh, semua tuh nggak ada artinya. Apa yang kalian ngomongin tuh semuanya 0 semuanya. Yang benar itu adalah Yesus Tuhan Raja. Bergabung dengan Yesus. Kau diam dulu ya. Nyembah manusia. Bergabung, bertobat. Jangan terserah. Jadi kalau lo mau ke neraka sendiri, lo sendiri. Lo nggak usah ngajak. Silakan ke neraka sendiri. Karena di neraka gue masih butuh lo. Ya. Jadi yang 2-3 orang ke neraka silakan. Jangan cokin temennya. Jadi saya rasa itu teman-teman. Selamat bergabung di kebenaran di King of Kings. Selamat sore. Saya mau jalan dulu. Saya mau istirahat. God bless you. Tuhan. Siapa mau nyembah manusia kayak tahu. Bang Luga. Bisa juga pamit Bang Suma, terima kasih ya udah dinaikin tadi buat teman-teman semua. Salam berbuka puasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, saya permisi. Tuhannya Yesus, Bang. Yesus aja menyembah kok. Ini orang ini. Mana otak-otak kalian itu kemana? Juga Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Manusia halusinasi. Amit-amit nyembah manusia. Jadi Nabi kita itu, Nabi Isa alaihissalam, datang kepada Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu agama yang menjadi murni produk dari Barat, yaitu Romawi dan Yunani. Yesus tak pernah menyebut misi kedatangannya dengan Kristen. Tak pernah. Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Itu tidak pernah. Kemudian Yesus tidak mengenal penulis perjanjian baru, termasuk Paulus. Itu tak pernah. Jadi kedatangan Islam itu meluruskan kemudian konsep yang dibawa Barat masuk meluruskan kemudian ajaran Kristen yang mereka katakan dari Yahudi, dan itu merambah sampai ke Barat, sampai ke Indonesia. Terkait ucapan saudara Luga tadi di akhir, Yesus atau Nabi Isa akan datang, memang betul. Wa min ahlal kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, tapi bukan mereka, bukan Kristen, ahli kitab saja, yaitu Bani Israel dalam hal ini, yang menolak Nabi Isa yang pernah datang kepada mereka. Karena Nabi Isa tidak pernah datang kepada Kristen, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Wa min ahlil kitab, tidak ada dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa ketika ia datang nanti. Kenapa? Karena kedatangannya itu syarat dengan tanda kiamat. Wa innahu la ilm lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Kedatangan Nabi Isa itu adalah tanda hari kiamat. Dan pada saat tanda-tanda kiamat ini kemudian datang, ahli kitab mau kemana lagi selain beriman kepada sosok yang datang ini. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa, sama dengan mereka masuk Islam. Kenapa demikian? Karena hanya ada satu penggaris pembeda antara umat Islam dengan ahli kitab nanti pada saat Nabi Isa datang. Apa itu? Umat Islam tidak pernah mengingkari Nabi Isa, tapi mereka ahli kitab mengingkari Nabi Isa. Namun ketika Nabi Isa datang, barulah mereka beriman. Dengan kata lain, sekarang mereka tidak Islam. Begitu Nabi Isa datang, maka mereka akan berbondong-bondong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bang Suma,
Itu kan kamu lihat dari kacamata Islammu. Mari kita lihat dari kacamata Bible, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku? Kata Yesus. Siapa yang menolak aku? Umat Islam atau Kristen? Yang menolak aku itu adalah mereka yang tidak menerima perkataanku. Apakah umat Islam menolak perkataan Yesus? Tidak. Loh, buktinya mereka tidak menjadi Kristen. Ya, karena yang kami tolak itu adalah perkataan-perkataan orang, bukan perkataan Yesus. Buktinya ada tinta merah kok di Bible yang kalian tolak. Loh, kami tidak pernah beriman kepada Bible itu sebagai firman Tuhan. Tunjukkan kepada kami Injil Allah yang datang kepada Yesus. Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, kami beriman kepada Yesus, kami percaya kepada Yesus. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai rasul, mustahil mengajarkan Bani Israel untuk menyembah dirinya. Dan betul saja, jangankan di Injil yang adalah Injil ketetapan Tuhan kepada Nabi Isa, Bible saja kita cari, tak ada satu data pun Yesus meminta disembah. Berarti penyembahan terhadap Yesus itu tanpa dasar pijakan, hanya doktrin dan dogma. Kenapa? Karena syarat Yesus hanya dipakai untuk menggantikan dewa matahari. Makanya patung-patung dewa matahari itu dihancurkan pada abad keempat. Dan yang mereka buat kemudian adalah patung-patung Yesus. Yang tadinya hari Sabtu diganti menjadi hari Minggu. Pesta Natal juga tetap berlanjut. Kenapa? Karena itu adalah tradisi budaya nenek moyang Romawi Yunani. Jadi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah Yesus katakan selama 3 tahun ketika Yesus memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Ada nggak perkataan Yesus untuk orang Kristen? Tak ada. Jadi kedatangan Yesus sebentar di akhir zaman, Nabi Isa, hanya ada 2. Orang-orang Yahudi ahli kitab beriman kepadanya, dan penyamar-penyamar serigala diusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di sana? Non-Yahudi, penganut ajaran nabi palsu yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak sunat, tidak memelihara sabat, tidak memelihara tauhid, tidak memelihara syariat, makan babi, dan seterusnya. Itulah mereka yang diusir karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi umat Islam akan dikuatkan kemudian ketika Nabi Isa itu datang, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Umat Islam hanya menonton. Umat Islam hanya menonton. Kenapa? Ahli kitab kami akan lihat berbondong-bondong mengikuti Islam, mengikuti ajaran Islam dengan beriman kepada Nabi Isa bahwa dia adalah hanya utusan. Kami hanya gembira melihat saudara-saudara ahli kitab beriman kepada Nabi Isa. Sedangkan kalau Yesus yang datang, patokannya kemudian adalah Yohanes 12:48. Bisa enggak Kristen di situ? Tak bisa juga. Mereka menolak Nabi Isa. Oke. Tapi Yesus ketika datang, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakim. Coba, firman itulah yang pernah aku katakan selama 3 tahun, yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Ayo. Ketika kemudian Yesus datang, berkumpullah Kristen. Ditanya, ini kenapa kelompok ini kok mukanya hitam semua? Matanya kok cuma 1? Ini makhluk apa lagi ini? Ini makhluk apa ini banyak begini? Oh, ini makhluk yang nyamar-nyamar, Tuan. Dia mengaku pengikut Anda. Hah? Pengikut? Dari mana rupanya? Bani Israel, keturunan Yakub yang kemana ini? Yakub memiliki 12 anak, memiliki 12 suku. Mereka dari suku mana? Ternyata dari suku cadang. Kenapa matanya cuma 1? Karena hatinya mati. Mata hati mati, sehingga matanya tinggal 1, Dajjal. Pengikut Dajjal.
Mata hati buta, tak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta mereka. Ini kenapa hitam mukanya? Ya hitam mukanya karena menyembah kepada manusia. Hitam mukanya karena makannya makanan yang diharamkan. Loh kok, tapi kenapa hitam kali kayak begini? Karena Yesaya 66 di situ Tuhan mengatakan, aku akan datang membawa api untuk menghanguskan orang-orang yang makan babi, makan monyet, makan asu, makan kera, makan padale, makan kecoa, makan tikus belau, makan itu semua. Aku akan hanguskan dengan api mereka semua itu. Makanya mukanya hitam, matanya satu. Apa kata Yesus? Benar pada saat kalian hidup memanggil aku Tuhan, pakai nama aku bermujizat. Benar Yesus. Apa kamu tidak baca dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23? Ada orang yang akan kuusir di situ. Ciri-cirinya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kamu baca tapi matamu buta. Kalau giliran lihat uang, kenceng kali mata kau. Giliran lihat perempuan, matamu itu mengkilap. Tapi giliran baca Bible, buta mata kau. Orang Islam lebih paham. Nah, makanya Al-Quran mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia gelap muka ini, si mata satu menyembah dirimu? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah diriku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku hanya menyampaikan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Saya katakan kepada mereka, weh kalian yang punya mata dua, yang merasa dirinya anak-anak Theos, baca hidup kekal itu kuncinya cuma satu. Kenali Tuhanku, satu-satunya Tuhan yang benar. Kenali aku sebagai utusan Tuhanku. Selesai, surga buat kalian. Padahal sudah jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau ada orang yang menyembah Mesias, ada orang yang mempertuhankan Mesias dengan konsep apapun yang dihadirkan kemudian dari Romawi Yunani, maka mereka adalah antikristus, mereka Dajjal. Monyet aja tidak menyembah kepada sesamanya monyet. Betul itu. Guguk tidak pernah menyembah kepada sesamanya guguk. Ini ada makhluk diistimewakan, diberi akal, menyembah kepada sesamanya makhluk manusia. Dikarenakan apa? Terpengaruh oleh doktrin dan dogma atas wilayah atas penjajah pada masa itu. Itu agama penjajah. Sampai ke Nusantara juga dibawa oleh penjajah. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara. Jadi Bang Luga ketika menarasikan, hati-hatilah kalian, dia akan datang kemudian. Kalau kalian tidak menyembah Yesus, kalian akan, tunggu dulu, kuceluk. Pelajari Bibelmu dengan baik. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Islam kagak. Yesus mengusir orang-orang yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah itu siapa itu? Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jelas itu. Jadi tidak ada yang kemudian Islam itu akan diperlakukan seperti yang Bang Luga sampaikan tadi. Justru kedatangan Yesus sebagai hakim karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Apakah Islam atau Kristen? Dia Kristen. Kenapa? Karena mereka mempertuhankan hamba Tuhan. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Yesus kemudian benar-benar malu di hadapan penciptanya. Dikarenakan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh serigala-serigala yang nyamar pengikut Yesus. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Nah, di sini ada beberapa guru, ada Peta Lempu, ada Dinda Jonathan Nandar, ada Bunda Rahma, ada Blokir. Mungkin saya izin untuk nyimak. Silakan. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin ya Bang, nyapa si Uhum. Uhum, selamat sore, agama apa? Selamat sore, Namanya kok ya. Kau nggak tungkian kan, Selamat sore, agama apa? Ada lagi Bro Admin. Bro Admin, selamat sore. Suaraku kecil. Siang. Selamat siang. Selamat sore, Astagfirullahaladzim. Iya, turunkan aja kalau nggak jawab. Iya, Bro Admin silakan. Jangan diturunin, Bu, nggak apa-apa. Dia nggak jawab, diturunkan aja. Iya, ini Ferdinand ini siapa sih? Menunggu Ferdinand ini siapa tuh? Oh, itu si Ferdinand itu yang mau nantang Bang Suma tuh. Jam berapa? Belum tahu. Ingin nyimak belum. juga. Bukan, ini si Ferdinand ini kan nantang Bang Juma. Nah, Bang Juma itu menjawab tantangannya. Dari tadi malam sampai saat ini, si Ferdinandnya nggak berani nongol. Pertanyaan saya kepada Bro Admin, sampaikan kepada saudara Siman Anda, jangan berani menantang, giliran ditantang nggak berani datang. Tuh, apakah seperti itu ajaran Kristen? Silakan dijawab, Bro Admin. Waduh, kalau itu personal tau, Bu. Aku ya nggak ngerti tuh. Oh, personal. Nantang-nantang gitu ya nggak ngerti tuh, Bu. Dikontak aja tuh. Gak ada kontaknya, udah di DM, gak dijawab. Aku juga udah DM dia, gak jawab. Terus Bang Bro Admin, kapan syahadat? Iya, itu baru ngomong nanya. Perasaan udah lama nih. Ngobrol ini Maklum Pak Peta, dia nih masih apa tuh? setia. Bahasanya setia saja. Iya. Setia masuk neraka gitu Bro Admin. Ya jangan masuk neraka tuh. Lah, memang kenyataannya sekarang gini, kalau Anda tidak mau dikatakan masuk neraka, tunjukkan satu data di mana datanya tertulis Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Bro Admin. Yang saya kasihkan ini Bro Admin, orang-orang Kristen itu kalau berbuat baik itu tidak ada nilainya. Nggak ada nilai, cuma kebaikan doang gitu. Jadi Anda mau berbuat baik percuma, karena kan udah jaminan kan. Ngapain mau berbuat baik? Udah dijamin kok. Iya. Kan Ya, gitu. Bang Peta kan kita kan udah orang dalam toh. Oh iya. Kalau yang saya maksud bukan Bro Admin loh ya, bukan Bro Admin, orang lain. Iya. Ya gitu. Yo, saya sempatan itu di Dasuma. Itu si Ferdinand itu berapi-api itu, waduh. Ini orang belum tahu kayaknya nih, orang ini masuk ke sarang singa kayaknya nih. Terus Iya. Disapa dulu itu Bang Sal apa Bang Sal siapa ini? Iya, dirimu apa tobatnya? Aku udah aku ini udah bertobat. Tobat dari mana? Dari menuhankan manusia. Oh ya, enggak. Nah, ya jelasnya Masih Bro, setia lah, setia. Mbak Esti itu Bro Admin itu sudah ada tadi. Kita kan orang dalam. Sebenarnya itu udah hidayah gitu. Ya jelasnya saya yakin Bro Admin itu dari A sampai Z udah tahu lah penjelasan para apologet, ya kan? Baik dari apologet Islam maupun dari kristolog Kristen.
Saya yakin dan percaya dengan akal saja Bro Admin sudah ada di otaknya. Nah, tinggal kita menuju hidayah dari Allah. Itu sama menurut gue, itu aja. Nggak ada kemampuan kita manusia. Oke, Bro? Siap, 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 Bang Peta. Iya. Itu Bang Salve disapa dulu, Bu. Bang Salve apa Bu Salve itu? Selamat sore, Salv. Salv. Kenapa sih pada naik orang nggak bersuara? Ini yang antara mulutnya yang berbusa atau kuping yang tungkian? Sinyal mungkin apa ya? Sal, oh Sal. Selamat sore. Shalom, shalom. Kedengaran nggak suara saya? Ini baru kedengeran. Kedengaran. Oke, mantap. Tadi kan si Juma berkata, ntar dulu Bro Amin, Bro Amin mau bicara, ya silakan Bro Amin. Enggak, tadi belum ada suaranya. Ini sudah mantap suaranya. Sip, sip. Terima kasih lah, Fel. Oke, Salam, tadi kan salam. bahwa Allah bertanya kepada Isa. Nah, pertanyaan saya, konteks orang mereka berbicara itu di mana itu, dari apanya itu? Mereka itu berbicara di mana? Apakah Isa masih di dunia atau setelah Isa diangkat ke langit? Silakan dijawab dulu. Sebelum dia lahir, Bro. Oke, sebelum lahir. Iya. Oh jadi, sebelum lahir Allah bertanya. Ya, saya masuk ya. Engkaukah yang berkata Isa, jadikanlah aku ibuku dan Tuhanku. Saya masuk ya. Nah, silakan jawab. Ini Gimana itu yang konteks berbicara itu? sebelum lahir itu Kanda yang ada di Al-Maidah. Ini yang berbicara tentang ayat 116. Ini Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam masa yang akan datang. Ditanyalah Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir laknatullah itu menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan tidak. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini untuk menuhankan diriku. Aku malah mengajarkan mereka sembahlah dirimu yang adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Itu dalilnya, jelas tuh dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 116. Tanya, pembicaraan itu di mana? Apakah Isa masih di bumi? Ini membicarakan tentang hari kiamat. Pada saat Nabi Isa kemudian nanti dihakimi oleh Allah. Ini dihadap. Berarti Allah berdongeng dong. Kenapa dia nggak menceritakan pada gini? Kenapa di waktu Isa masih di bumi dia mengatakan seperti itu kepada umatnya? Ya, ini berbicara masa yang akan datang. Iya, apa gunanya kalau masa yang datang? Kalau Allah bukan gini. Allah kenapa bukan kenapa kamu yang sensian? Allah bukan mengatakan kedatangannya gini, mengutus Muhammad tujuannya untuk meluruskan. Justru bukan meluruskan loh, bikin masalah. Berarti ketika diceritakan di dalam kitabmu akan kedatangan keduanya Yesus bersama dengan awan-awan itu dongeng. Kalau itu kan untuk menghakimi. Itu kan jelas untuk menghakimi kan. Iya, ini sama, ini juga dihakimi. Sama. Di mana Isa mengatakan dia bukan Tuhan waktu di zaman manusia? Di mana kitabnya Isa berkata, Anda bertanya, di Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Yesus berkata dia bukan Tuhan. Di mana bunyinya seperti itu? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Ya silakan baca di mana bunyinya seperti itu. Baik, saya baca. Tenang, Bung, santai. Relax. Jangan Anda pertontonkan ya, karena Anda sering makan anjing. Jangan menggonggong. Diskusinya yang santai. Saya katakan kepada Anda, di mana Anda bertanya, di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Jangan lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Tadi kan di Al-Quran itu Allah bertanya. Ya, Anda kan bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Saya jawab di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Ketika pendiri agama Kristen bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Dengarkan dulu, ganti-gantian kita. Jangan kayak anjing menggonggong ente. Gantian habis ini kamu lagi. Kamu kan bertanya. Penyembah Yudas, Anda kan bertanya, di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Aku jawab dong. Dengarkan jawaban saya. Kau diam dulu. Begitu kok masuk kayak guguk kau itu menggonggong kayak orang.
kekurangan tulang. Santai, duduk, relax, santai. Ini Indonesia, Bung. Negara damai, oke? Nggak usah panik. Ini bukan di barat. Santai aja. Ini negara kami, negara aman. Kamu duduk yang cantik. Kamu nggak usah menggonggong. Setelah saya bicara, kamu lagi menggonggong. Diam. Iya, penyembah batu hajar aswad. Nah, diam. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku dirinya bukan Tuhan? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Kata Paulus, pendiri agama Anda, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, aku Yesus, manusia dari kota Nazaret. Nah, tuh. Apakah engkau Tuhan? Bukan. Aku manusia dari kota Nazaret. Nah, itu terjawab. Di mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Nah, itu jawabannya. Tangkis itu, kalau kau bisa. Gak nyambung kau, diskusi kau Juma. Lagi sedikit-sedikit lari ke Alkitab. Yang saya tanyakan, di mana narasi Aloysius Witemu yang berkata, wahai Isa, engkau yang mengatakan jadikanlah aku Tuhan dan Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Saya tanya sebelum diturunkan gini. Saya nggak tanya Quranmu loh. Di mana pernyataan itu? Di mana pernyataan itu bahwa Isa mengatakan bahwa percakapan Allah dengan Isa itu di mana? Sakit kau itu. Di mana lasok? Lasok. Di mana lasok? Kenapa emosian kau? Kau sudah numpang di negara kami, kok emosian kau? Santai aja, kenapa? Diskusi yang baik. Iya kan diskusi lah penyembah batu hajar aswad. Kalau diskusi. Kenapa kamu ini? Ada apa? Kamu jangan bawa-bawa tabiat agama penjajahmu itu ke sini. Santai aja, relax. Kamu masuk ke sini, relax. Jangan sampai mulutmu kerobek. Santai, relax. Oke? Pada saat Yesus bayi, Yesus mengakui di hadapan orang-orang Yahudi, dia hanyalah nabi, dia hanyalah rasul. Itu jelas itu. Dia sendiri yang mengatakan kepada Bani Israel bahwa dirinya nabi. Di mana ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Di mana? Apa sih orang ini? Kamu kan bertanya di mana pada saat dia di bumi mengaku sebagai hamba Allah. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku hamba Allah. Allah memberiku ketetapan dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Ini terkait dengan Ali Imran yang tadi itu berbicara di padang mahsyar ketika Yesus kenapa dikatakan terkemuka di akhirat? Kenapa dikatakan terkemuka di akhirat? Karena nanti di hari kebangkitan Yesus atau Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Makanya dia terkenal, terkemuka, wajihan, terkenal. Karena satu-satunya nabi yang akan ditanya di hadapan seluruh manusia, kenapa kau disembah? Gitu, bro. Yuk, apa lagi? Tanya lagi yang lebih berat sebelum saya balik nanya. Tanya lagi. Dongeng Aloysius Witemu itu di kitab sebelumnya bahwa Isa pernah berkata seperti bahwa Allah pernah berbicara seperti itu kepada Isa di mana? Ini tadi saya sudah katakan, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Yang saya tanya sebelum dongeng Al-Qur'an. Sakit kau itu, terlalu sakit hatimu. Kau kayak dendam kali sama Islam. Kenapa? Aloysius Witemu berkata, dengar dulu bro. Kenapa kamu nggak bisakah kamu sedikit mencerminkan ajaran kasih? Atau memang kasih itu hanya palsu gitu? Nggak bisakah kamu itu sedikit berbicara sopan? Nggak bisakah kau bicara pelan? Jangan seperti gonggong yang kau makan tiap hari. Bicaralah baik-baik. Ayo bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Kenapa? Kenapa kamu harus ngamuk gitu? Kenapa? Kenapa kau harus ngamuk? Kenapa? Kenapa kamu kayak guguk, menggonggong, kayak kesurupan itu? Kenapa? Santai aja, kenapa santai? Kamu di Indonesia ini, negara kami. Aman di negara ini. Nggak usah kayak orang kayak orang kesurupan. Santai, relax. Kau bertanya dengan baik, ku jawab dengan baik. Jangan kau biarkan saya merobek mulutmu. Karena saya tidak pernah takut sama Kristen. Asal kau tahu. Jadi kau nggak usah sok sangar. Kau nggak usah sok sangar di sini.
Majikan kalian aja kami usir. Kalau mau macam-macam, apalagi kalau cuman kau itu. Santai aja, relax bro. Indonesia itu damai. Kau buka bicara, kau angkat bicara, santai, relax. Matamu damai, kau yang buat kacau, damai. Lah, kamu datang-datang ngamuk-ngamuk, kenapa kamu? Manusia binatang kayak gini, manusia binatang. Tuh, mulutmu kenapa? Kenapa mulutmu kayak Belanda kali kau? Kesetanan dia, kesetanan. Kenapa kayak penjajah kali kau itu? Mentang-mentang agamamu agama penjajah, kenapa? Santai aja. Miu goblok. Santai aja, kenapa? Kalau santai. Kau ditertawakan sama Kristen se-Indonesia, kok kenapa ini pemakan babi kayak begini? Jangan karena kamu itu selalu makan anjing, tabiatmu, watakmu, akhlakmu kayak anjing. Santai aja, napa? Santai, relax. Kalau kamu itu di mana di kitab sebelumnya dikatakan seperti itu? Sebelumnya maksudnya gimana? Kan tadi Allah Switemu berkata, nah, begitu wahai Isa, engkaukah yang mengatakan, jadikanlah aku Tuhan dan ibuku. Di mana di kitab sebelumnya Isa berkata seperti itu? Di mana perbincangan itu? Loh, apa maksudnya ini? Al-Quran datang menceritakan bahwa oleh karena banyak orang-orang kafir menyembah Nabi Isa, maka di hari kebangkitan nanti, di Yaumul Hisab, Nabi Isa terkenal karena dia satu-satunya Nabi yang akan dihakimi oleh Allah. Wahai Isa, pada saat di dunia apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia gepeng ini untuk menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, setelah engkau bangkitkan aku, engkau yang menjaganya. Itu setelah diangkat loh. Iya, makanya ayat itu mengatakan diskusi. Nggak, baca dulu ayatnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Di situ dikatakan, dengar dulu. Kalau mau diskusi, apa? Kamu ngomong apa? Biarkan dia ngomong. Woi, jangan gitu dong Islam. Masa kau udah mute? Ayatnya jelas dong di situ. Engkau yang mengatakan Isa, tetapi setelah engkau matikan aku, engkau yang menjaga mereka. Nah, kalau kau katakan, bentar saya baca dulu ayatnya, bersemua pendengar tahu. Silakan Pak, silakan. Kau penipu kau. Ya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Hati-hati ku robek mulutmu ya. Diamlah kau penyembah batu sakar, kita baca dulu. Penyembah batu sakar, Yesus itu ada batu sakarnya loh. Jangan kau tidak. Dengar dulu ayat ini, penyembah batu. Batu sakar. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh kalian mengetahui segala yang gaib. Terus? Sebelumnya. Bentar, sabar dulu. Saya baca sebelumnya. Makultu lahum. Bentar, sabar kau cuma. Makanya kurangi makan anjing bro ya, supaya hatimu itu tidak menggonggong ya. Masuk di Komal Islam itu santai, rilis kayak Kristen-Kristen yang lain gitu loh. Itu ada bro admin Kristen juga. Iya. Kau kenapa? Saya nggak penting seperti itu. Main curang. Main curang nih dari tadi. Ayo, baca ini. Cuma nyalahin host jangan main mute host. Yang mute bukan host, yang mute gua karena mulut lu kagak mau diem ya. Yang mute bukan host tapi gua. Diam dulu, lu yang diem. Aku tidak pernah. Tuh Bang Ardian saya mute. Saya baca ayat Al-Quranmu. Ya sabar dulu Bang Jumanya, kok tunggulah, kok nggak sabar. Kok santai aja napa? Jangan kejang-kejang. Enggak gini loh, jangan buat penipuan di sini. Kau yang penipu balua manusia kau tuhankan. Kau yang penipu. Udah santai aja kau. Tinggal kau tunggu guru kami. Ya. Jawab ini nanti ya. Iya, santai aja kau dulu. Ini udah Bang Juma, ada diam kau di situ. Oke, saya baca dulu. Dengarkan Juma.
Kau simak ini ayat Al-Quran ini. Ya, ajarin Aku saya tidak- Al-Quran dari terjemahan. Ya, Aku lanjut. tidak pernah mengatakan kepada mereka. Aduh, dengarkan dulu Juma. Saya Nanti ada dengarkan pertanyaan santai begini. aja napa? Kau kayak orang onani sambil diburu anjing kau. Santai aja napa? Relax, Dengarkan dulu. duduk ngobrol yang santai gitu loh. Oke. Jangan